النبي سليمان عليه السلام أغنى ملوك العصور، وبالفعل قدمنا العلم لداود وسليمان، فقال كلاهما: الحمد لله الذي فضلنا على عباده المؤمنين الكثيرين. سورة القرآن آية النمل 15. ورد اسم سليمان في القرآن 17 مرة وقصته مذكورة في سورة البقرة الآية 102، الأنبياء الآية 78 إلى الآية. Nabi Sulaiman alaihi salam, raja terkaya sepanjang zaman manusia. Dan sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hambanya yang beriman. Quran Surah An-Naml ayat 15. Nama Sulaiman disebutkan dalam Al-Quran Kitab Suci Islam sebanyak 17 kali, dan kisahnya disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 102, Al-Anbiya ayat 78 hingga ayat 82. Surah An-Naml ayat 15 hingga ayat 44, Surah Saba ayat 12 hingga ayat 14, dan Surah Sad ayat 30 hingga ayat 40. Nabi Sulaiman juga dimuat dalam tanah, Kitab Suci Yahudi, dan Alkitab, Kitab Suci Kristen. Sulaiman disebut Salomo dalam Yahudi dan Kristen, disebutkan dalam 1 Raja-Raja, Melakim 1-10, 2 Tawarikh, Divrei Hayamim 1-9. Keterangan mengenai Sulaiman juga terdapat dalam riwayat hadits dan literatur rabbinik. Artinya Nabi Sulaiman diterima dan dikisahkan dalam 3 agama samawi. Namun dalam konteks ini kita akan fokus membahas versi konteks Islam. Konten ini disarikan di Pustaka Buya Hamka, dirangkum Arif Rahman Khalid Ahmad Rashid Sultan Mansur. Merujuk dari berbagai sumber terpercaya. Sebelum melanjutkan jangan lupa subscribe channel kita ini dulu ya. Terima kasih. Sulaiman merupakan seorang Bani Israel dari suku Yehuda. Tanah dan Alkitab menyebutkan silsilahnya, sebagaimana diungkap sebagian ulama Islam. Silsilah beliau adalah Sulaiman bin Daud bin Isai bin Obed bin Boas bin Salma bin Nahasan bin Aminabat bin Ram bin Hezron bin Peres bin Yehuda bin Yakub. Setelah memasuki Palestina dipimpin Yusya bin Nun, Bani Israel memasuki masa kesukuan. Setelah Nabi Samuel menobatkan Talut, Saul, sebagai raja, Bani Israel memasuki masa kerajaan. Sepeninggal Talut, tampuk kekuasaan diwariskan pada menantunya, Daud. Kemudian Sulaiman putra Nabi Daud mewarisi tahta kerajaan Israel sepeninggal ayahnya, Daud. Al-Quran menyebutkan bahwa Sulaiman memahami bahasa binatang, seperti burung dan semut. Disebutkan bahwa seekor semut memperingatkan kawanannya untuk kembali ke sarang agar tidak diinjak Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman yang mendengar dan memahami perkataan semut tersebut tersenyum dan tertawa, kemudian memanjatkan syukur kepada Allah. Sulaiman juga mampu bercakap-cakap dengan burung hudhud dan berbicara dengan jin. Sulaiman juga disebutkan menghimpun bala tentaranya yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Memerintahkan hudhud membawa pesan dan menguping pembicaraan manusia, menawan setan dan memerintahkan mereka untuk membangun dan menyelam, mencairkan tembaga. Memerintahkan bangsa jin untuk membuat hal yang dikehendaki Sulaiman, seperti membuat gedung-gedung tinggi, hiasan-hiasan di gunung, dan piring-piring sebesar kolam.
Al-Quran menyebutkan bahwa pada suatu sore, diperlihatkan kuda-kuda yang jinak dan cepat larinya pada Sulaiman dan dia memperhatikan mereka sampai hilang dari pandangan. Setelahnya, Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda itu dibawa padanya dan dia kemudian mengusap leher dan kaki kuda-kuda tersebut. Terdapat beberapa tafsiran terkait ayat ini. Tafsiran pertama menyebutkan bahwa yang hilang dari pandangan adalah matahari, sedangkan mengusap leher dan kaki kuda diartikan sebagai menyembelih atau memotong. Maknanya adalah Sulaiman memperhatikan pertunjukan kuda-kuda tersebut hingga matahari terbenam. Hal itu membuat Sulaiman terlupa melaksanakan ibadah sore. Setelahnya, Sulaiman memerintahkan agar kuda-kuda tersebut disembelih karena telah melalaikannya dalam beribadah. Tafsiran kedua menyatakan bahwa yang hilang dari pandangan itu adalah kuda-kuda itu sendiri dan yang dimaksud mengusap leher dan kaki kuda adalah mengusap keringat dari kuda-kuda tersebut. Al-Quran juga menjelaskan bahwa Allah menundukkan angin yang dapat berhembus ke arah yang Sulaiman inginkan. Para ulama memberikan keterangan bahwa Sulaiman memiliki hamparan yang di atasnya terdapat rumah, istana, tenda, kuda, unta, dan berbagai perlengkapan perang. Saat hendak melakukan perjalanan, Sulaiman dapat memerintahkan angin mengangkat hamparan tersebut berikut segala yang ada di atasnya dan mengantarkan ke tempat yang dia inginkan, baik cepat maupun lambat. Disebutkan bahwa mukjizat angin ini dikaruniakan oleh Allah karena Sulaiman telah meninggalkan kuda-kudanya. Lihat tafsiran pertama tentang kuda Sulaiman, untuk mencari ridha Allah. Menundukkan Ratu Balqis, yang awalnya menyembah matahari kemudian memeluk agama Islam sebagaimana seruan dakwah Nabi Sulaiman alaihi salam. Al-Quran menyebutkan bahwa burung hudhud mengabarkan pada Sulaiman bahwa dia baru datang dari negeri Sabah. Menjelaskan bahwa negeri tersebut dipimpin seorang perempuan yang memiliki singgasana besar, sedangkan dia dan kaumnya menyembah matahari. Al-Quran tidak menyebutkan nama dan gelar perempuan yang memerintah Sabah tersebut. Sebagian ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang ratu yang bernama Balqis atau Bilqis. Nabi Sulaiman diyakini sebagai nabi yang memiliki harta kekayaan melimpah. Seberapa besar kekayaan Nabi Sulaiman? Di zaman sekarang, orang kaya atau borjuis itu disebut sebagai crazy rich. Seorang arkeolog kelautan asal Inggris bernama Dr. Sean Kingsley, mengatakan bahwa Nabi Sulaiman adalah tokoh terkaya di dunia, yang kekayaannya tiada tanding, tiada banding. Tentu, kekayaan Nabi Sulaiman ini melebihi para crazy rich. Pernyataan Dr. Kingsley ini merujuk pada penemuan petunjuk harta karun peninggalan Nabi Sulaiman atau King Solomon di lembah Timna Israel adalah salah satu bukti kuat. Dr. Kingsley telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa Solomon bukan hanya raja darah dan daging tetapi juga raja pelayaran pertama di dunia, yang mendanai pelayaran yang dilakukan oleh sekutu Fenisianya dalam hubungan khusus pertama dalam sejarah. Lantas, seberapa besar kekayaan Nabi Sulaiman tersebut? Kekayaan Nabi Sulaiman. Ada yang mencoba menghitung besarnya kekayaan putra Nabi Daud ini. Disebutkan bahwa kisaran kekayaan yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah 2,2 triliun dolar Amerika Serikat. Sampai hari ini belum ada kerajaan manusia yang memiliki kekayaan seperti ini. Nabi Sulaiman diperkirakan berkuasa selama 39 tahun.
Dikisahkan pula bahwa setiap tahunnya Nabi Sulaiman menerima upeti sebanyak 25 ton emas. Berdasarkan konversi mulai dari zakat, suku bunga. Tingkat inflasi total harta Nabi Sulaiman adalah orang terkaya sepanjang masa. Hanya saja, angka-angka yang disajikan itu tidaklah bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini semata-mata hanya perkiraan. Namun, kenyataan bahwa Nabi Sulaiman memang sangat kaya telah disiratkan dalam Al-Quran. Kekayaan Nabi Sulaiman jumlahnya sangat melimpah hingga tidak bisa digambarkan sebab tak terhitung jumlahnya. Nabi Sulaiman merupakan seorang utusan Allah Ta'ala sekaligus Raja Israel yang naik tahta sepeninggal ayahnya, Raja Daud atau Nabi Daud. Nama Nabi Sulaiman disebutkan sebanyak 27 kali dalam Al-Quran. Dan disebut-sebut raja terbesar yang pernah ada karena tidak hanya menguasai bangsa manusia saja, tetapi juga binatang, jin, dan lainnya. Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat megah. Harta yang melimpah ruah membuatnya dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Berdasarkan keterangan Al-Quran ataupun kisah-kisah yang terdapat dalam versi Yahudi dan Nasrani, Nabi Sulaiman memiliki kerajaan yang sangat istimewa. Kerajaannya dibangun dengan menggunakan ilmu teknologi yang sangat maju pada masanya. Di istananya terdapat berbagai karya seni dan benda-benda berharga yang mengesankan bagi semua yang menyaksikannya. Pintu gerbang istana terbuat dari gelas. Penyebutan Al-Quran mengenai Ratu Bilqis yang menyingkapkan pakaiannya karena mengira lantai istana itu adalah air padahal ternyata kaca, menunjukkan betapa istimewanya istana itu. Nabi Sulaiman alaihi salam tak mau harta kekayaannya diwariskan pada penerusnya karena akan membahayakan. Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, memohon agar kerajaan dan segala kekayaannya tidak diwariskan kepada anak keturunannya karena takut akan terjadi pertumpahan darah atau perebutan kekuasaan. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaannya runtuh dan hanya menyisakan tembok sebelah barat yang kini disebut oleh Yahudi sebagai Wailing Wall atau tembok ratapan, di Palestina. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 4 hingga ayat 7. Dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 4. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Quran Surah Al-Isra ayat 5. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Quran Surah Al-Isra ayat 7. Dalam hikayat lain,
Disebutkan bahwa istana Sulaiman menempati area yang sangat luas dan megah. Konon, pintu istana terbuat dari kayu zaitun dan cemara. Lantainya terbuat dari kaca dan emas. Warna bangunannya berwarna-warni seperti biru, ungu, hijau, kuning, dan lainnya. Wallahul musta'an. Semoga bermanfaat.